Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya berharap kita semua hari ini dalam keadaan yang baik. Meskipun mungkin ada hal yang kurang menyenangkan, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama kembali akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau saat ini bersama-sama kembali kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk kami refleksikan dalam kehidupan kami, terutama saat ini. Sebagai bangsa Indonesia kami rindu terus boleh mensyukuri, memaknai, dan menghayati keberadaan kami sebagai umat-Mu di tengah bangsa ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Saudara Sebangsa, dan bacaan yang saya pilihkan dari kitab Imamat. Imamat pasalnya yang ke-19. Ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, ini menjadi permenungan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Kita harus senantiasa menyadari, bahkan mensyukuri, bahkan bangga. Karena Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa. Salah satu pahlawan nasional, TB Simatupang, mengatakan bahwa inilah negeri yang paling beraneka ragam di kolong langit. Betapa tidak, Indonesia memiliki setidaknya 13.000, bahkan sekarang tercatat 17.000 lebih pulau. Tidak kurang terdiri dari 250 bahasa daerah dan memiliki lebih dari 30 etnis yang berbeda satu dengan yang lain. Kita sebagai GKI menyadari betul bahwa di gereja-gereja GKI bukan hanya berisi etnis-etnis Tionghoa saja. Konon memang secara histori berasal dari THT ya, Tionghoa Kitokwe, TKH. Tapi kita tahu sekarang GKI sudah terus berkembang, ada banyak suku atau etnis Jawa, Batak, Manado, Sulawesi, Timor, Papua, Ambon, dan sebagainya. Ini sebuah realita yang tidak bisa kita tolak lagi. Maka hal itu harus kita maknai dengan tepat supaya menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa bersatu sebagai bangsa. Kita memang berbeda-beda. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memilih terlahir dari etnis, dari budaya, dari suku yang mereka mau. Kita terlahir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terlahir sebagai orang Batak, terlahir sebagai orang Jawa, terlahir orang Manado, orang Sulawesi, dan sebagainya. Dan mereka seringkali memiliki kekhasan, keunikan, yang terkadang hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat, bahkan untuk saling menyerang, saling menghakimi, saling menjatuhkan. Hal ini menyebabkan hal-hal yang menimbulkan konflik
Kalau kita tidak benar-benar menghayati, menyadari keberagaman itu sebagai sebuah anugerah Tuhan, sebagai kekayaan yang harus kita gunakan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini, Bapak Saudara, merupakan sebuah perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel yang sudah lepas bebas sebagai bangsa yang merdeka setelah keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian Israel, di mana mereka harus hidup sebagai umat pilihan Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam hal ini, perintah Allah itu disampaikan melalui hambanya, Nabi Musa. Terkait dengan keberadaan mereka yang saat itu sudah mulai bercampur baur dengan suku lain, dengan etnik lain. Firman Allah berkata dengan jelas dan tegas bahwa mereka harus menyambut orang asing itu dengan penuh kasih, dengan penuh keramahan, seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Katakan dengan jelas dan tegas, itulah perintah Allah. Akulah Tuhanmu Allah. Mereka harus tunduk mengikuti itu. Perintah itu sangat sederhana dan sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Bahwa mereka harus mengasihi seperti mereka sendiri, siapapun orang asing itu. Sebagaimana mereka dahulu juga di Mesir sebagai orang asing, tetapi terpelihara, terjaga kehidupannya karena kemurahan Tuhan, karya Tuhan. Dengan demikian, ini menjadi sebuah pesan penting firman Tuhan hari ini. Untuk kita juga bisa menghargai orang asing sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi orang asing seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan demikian, ini sebuah bentuk perintah Tuhan yang nyata. Orang asing yang tidak selalu sama, tidak selalu memiliki kesamaan, baik secara etnik, secara kedudukan, jabatan, status sosial. Tapi kita harus mengasihi mereka dengan cara menghargai, menghormati, menyambutnya dengan penuh kasih. Penuh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya ini sebuah resep penting, kunci rahasia yang sangat nyata. Kalau kita hidup berelasi dengan orang yang berbeda etnik, berbeda suku, budaya, siapapun mereka adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menghargai mereka. Maka kita pun juga harus mengasihi, menghargai mereka. Dengan segala keunikan, dengan segala kekasan mereka. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita adalah saudara sebangsa. Meskipun mereka etnis Tionghoa, meskipun mereka Batak, Jawa, Manado, Timur, Papua, Maluku atau Ambon, kita semua adalah satu Indonesia, bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan perjuangan, pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Semua telah menyatakan, mengikrarkan diri untuk bagaimana Indonesia merdeka, maka mereka harus bersatu. Bulan Agustus merupakan momen untuk kita terus mengingat, mengenang, dan juga terus mengobarkan semangat kesatuan sebagai saudara sebangsa. Mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai dari kehidupan kita saat ini. Mungkin ada di rumahnya pasangan yang berbeda etnik suku, atau menantu yang tidak satu suku. Mari kita tetap saling menghargai, saling mencintai dengan sungguh-sungguh seperti mencintai diri kita sendiri. Dalam komunitas kita berada, dalam sekolah, komunitas kita dalam pekerjaan, terutama di gereja, kita bisa tetap bersama-sama, bersinergi, mewujud nyatakan karya Allah bagi negeri ini dan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami telah membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh senantiasa diingatkan untuk saling mengasihi saudara kami, terutama orang-orang asing yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, baik dalam komunitas, di dalam keluarga, tempat bekerja, sekolah, semuanya Tuhan. Kami rindu bisa mengasihi, menghargai mereka sebagaimana Tuhan mengasihi, menghargai siapapun. Umat manusia sebagaimana Kristus Yesus yang mati untuk semua manusia. Kami rindu Tuhan, semuanya ini menjadi nyata
ketika kami berelasi, kami bekerja sama, Tuhan, kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan. Saat ini kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, 9 Agustus. Ada Bapak Siswati Jono, Oma Maria Elizabeth Bambang, dan juga Saudara Pipin Aditya. Tuhan, Kau terus memberkati dalam kehidupan mereka. Telah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya. Mampukan mereka untuk bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan di dalam Tuhan, agar mereka senantiasa setia kepadamu. Tuhan terus memberkati karya kehidupan mereka bersama orang-orang terkasih dalam keluarga, dalam uh, karya pekerjaan, studi belajar, dan juga dalam kehidupan bersama sebagai umat-Mu. Kami terus memohon berkat Tuhan untuk mereka. Kami bersehati berdoa untuk gerejamu, DKI Delima, dan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan terus menolong, memberkati, menjadi momentum untuk kami bersatu, terutama di bulan Agustus ini. Tuhan, ada banyak kegiatan-kegiatan ibadah gerejawi yang menolong kami untuk menghargai berbagai aliran musik dari etnik-etnik tertentu, dan juga menghargai kekayaan keberagamannya dengan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga rindu gereja Tuhan, terutama di bulan Agustus ini juga boleh mewujud nyatakan karya Tuhan bagi negeri ini. Kami serahkan seluruh hidup kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami menaikkan doa ini dan alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.